Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kutai Kartanegara. Saya Muftiarnawati sebagai observer. Saya Halita Muktisari dari SMA Negeri 2 Lojanan sebagai coach. Dan saya Nurul dari SMA Negeri 2 Lakulu sebagai coaching. Di sini kami akan mempraktekkan proses coaching dari modul 2.3 yaitu supervisi dengan coaching. Assalamualaikum Bu Lita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal baik Bu Mufti, apa benar hari ini Bu akan mempraktekkan proses coaching? Iya, benar Bu Mufti, hari ini saya akan mempraktekkan praktek coaching. Baik, kalau begitu, saya akan menyampaikan rubrik penilaian sesuai alur TEPA, di mana prinsip coaching di sini yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada ya Bu ya. Saya bertanya nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu apa ya Bu ya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching kali ini yaitu pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan kehadiran baik kalau betul-betul. Kira-kira dari proses coaching tersebut apa nih tujuan Ibu? Tujuan saya untuk melaksanakan proses coaching tersebut, saya berharap klien saya nantinya dapat memaksimalkan potensinya untuk menemukan ide, solusi, gagasan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dari sisi saya juga berharap kemampuan atau kompetensi coaching saya dapat terlatih, terutama dari segi mendengarkan secara aktif dan kehadiran benar. Baik, kalau begitu, saya persilakan ya Bu ya. Nanti saya akan mendampingi dalam proses coaching yang dibuatkan. Ayo, terima kasih Bu. Oke masuk Bu, silakan Bu Nurul, silakan duduk Bu Nurul. Gitu. Gimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Insyaallah baik dulu. Alhamdulillah. Kalau tidak salah kemarin Bu Nurul chat saya ya, katanya ada sesuatu yang sepertinya cukup mengganggu pikiran Nurul sehingga Bu Nurul ikut pengen mendiskusikannya apa tinggal membicarakannya dengan saya. Ini yang ketimbang betul sekali Bu ya. Jadi betul kemarin saya coba menghubungi Bu Ita, saya coba telepon di Ita, tapi sepertinya Ibu lagi sibuk ya, makanya nggak diangkat dan WA saya dibalas ya Bu ya. Jadi alhamdulillah ini bisa ketemu. Ini Ibu ada waktu buat saya. Insya Allah ada Bu terus. Saya selalu ada waktu nih buat menit. Terima kasih. Ya ada Bu, jadi saya ceritanya ini Bu, pengen curhat Bu, pengen sharing sama Ibu terus ya. Dan insya Allah ada waktu. Jadi apa nih tujuan dari pertemuan kita hari ini, atau apa nih yang ingin Ibu ceritakan, permasalahan yang sudah mengganggu pikiran Ibu itu terkait apapun Ibu? Yang ingin saya ceritakan sama Ibu, saya ingin berbagi cerita Bu, saya ingin sharing, diskusi sama Ibu tentang permasalahan saya belajar di kelas Bu. Ya, apa yang Nurul harapkan setelah pertemuan kita hari ini nanti? Ya, setelah saya diskusi dan sharing sama Ibu gini, saya harapkan nanti saya mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang sedang saya pikirkan sekarang di Bu, yang mengganggu pikiran saya, mengganggu tidur saya beberapa malam ini Bu. Baik Ibu, Bu Nurul sekarang bisa menceritakan apa sih permasalahan yang sedang Bu Nurul hadapi saat ini, itu terkait apa? Iya Bu, terkait mungkin paket yang pengelolaan kelas dan Bu ya, terkait dengan siswa-siswa yang ada di dalam kelas, kurang aktifnya anak-anak di dalam kelas, itu Bu. Di jam pelajaran saya Bu, fisika ya Bu ya, saya ngajar fisika kan. Nah itu ada satu kelompok itu yang padahal mereka itu udah saya pisahkan kelompoknya Bu, tapi masih aja mereka tuh bersatu ributnya tuh Bu. Iya, Fahmi, wow, ya ampun Bu, sampai pusing kalau saya mikirin mereka tuh Bu. Itu yes. Jadi yang membuat Bu Nurul jadi kepikiran ketika mengajar di kelas itu adalah tingkah laku dari anak-anak tadi yang Ibu sebutkan ya, yang ribut, harus sendiri, lari-lari, sehingga kelas jadi tidak kontrol gitu ya Bu. Ya betul Bu. Lalu saya ingin konfirmasi untuk presentasi siswa yang ambisius dan siswa yang ribut di kelas minggu.
kira-kira berapa di persentase? Kalau lulus sementara ini Bu, ya libur itu 60% mungkin Bu kalau dipresentasikan Bu. Terus yang mereka tenang, mereka bisa mengikuti pelajaran saya itu 40% nih Bu. Itu yang kondisi PP, kalau menurut kondisi ideal yang menurut harapkan itu kelas atau untuk belajar di kelas itu seperti itu. Ya kondisi ideal yang ingin saya harapkan, saya tuh ya pinginnya seperti kelas-kelas pada umumnya gitu lah Bu. Ketika saya memberikan materi pelajaran, mereka bisa menerima dengan baik, mereka aktif di kelas, dan mereka tidak berbuat bermacam-macam gitu Bu. Mereka apa adanya sebenarnya siswa gitu loh Bu. Ketika saya beri tugas mereka mengerjakan, ketika saya suruh praktikum mereka juga melaksanakan. Seperti itu Bu. Adakah strategi yang Ibu pikirkan untuk mengatasi permasalahan ini? Strategi Bu ya. Ya sebenarnya tuh saya mengajar itu kan sudah membuat perangkat Bu ya, udah ada modulnya. Kemudian di modul itu juga sudah saya buat strategi sebaik-baiknya gitu kan. Ada model pembelajaran sudah saya gunakan karena ini saya kan praktek kan. Yang mereka ribut ini kan dalam kondisi saat praktek ya Bu ya. Nah, jadi ketika praktek itu saya menggunakan PJBL Bu, Project Based Learning, dan pembelajaran berdasarkan project itu Bu. Nah, jadi di model pembelajaran project ini, harapan saya ya mereka aktif gitu kan Bu. Tapi aktifnya itu aktif yang sebenarnya, aktif yang apa yang dimaui dari strategi atau praktikum ini gitu Bu. Yang dulu sudah pernah melakukan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning sebelumnya? Masih Bu, tapi di kelas yang lain. Kalau yang di kelas ini masih mungkin dengan metode diskusi, demonstrasi gitu aja Bu. Tapi kalau untuk PJBL ini kan ada hasilnya ya, ada progresnya. Dan itu belum pernah saya laksanakan di kelasnya si Yahya nih Bu. Gitu. General kalau boleh saya tahu, general mengajar di kelas tersebut jam keberapa dari apa itu? Oh iya. Itu juga bukan masalah saya Bu. Jadi fisika di saya itu sama waktu itu dikasih jam siang Bu. Jadi jam ke-6, jam ke-6, 7, 8, 9, 10. 5 jam itu langsung berturut-turut nggak dibagi untuk mungkin sebenarnya ya kalau pengennya saya kan 3 jam hari ini, besok lagi 3 jam. Tapi itu nggak Bu karena fisikanya ini untuk langsung 5 jam kayak gitu Bu. Itu di jam keberapa Ibu? Jam ke-6 sampai jam ke-10. Ya, 6 sampai ke jam 10 sampai pulangan. Ya baik. Dulu kira-kira jam mengajar tersebut 6 sampai jam 10 itu yang mempengaruhi mereka ribut atau tidak? Bisa jadi sih Bro. Karena itu kan menurut saya jam ke-6 sampai jam 10 itu kan jam siang, itu jam yang rawan ya Bu ya. Jadi menurut sadar bahwa jam 6 sampai jam 10 itu bukan jam yang ideal lagi untuk belajar ya Bu ya. Iya, mungkin seperti itu Bu. Tapi kalau ngomong ideal gak ideal ya gimana Bu ya, namanya kita pembelajaran kan ya nggak bisa masa kita mau jam pertama sampai jam 5 fisika kan Bu. Jadi ini strateginya tadi menggunakan project based learning, begitu gak Bu? Iya, yang pertama menggunakan project based learning, kemudian metode pengajaran saya ya selain dengan praktikum tadi, kemudian dengan diskusi, tanya jawab, metode-metode yang lain lah istilahnya di-combine gitu tuh, supaya lebih menarik mungkin. Kira-kira Ibu Nurul ini akan menerapkan project based learning di kelompok FYS and the day itu mulai kapan? Ibu Nurul selain menerapkan model project based learning di kelasnya YF and the day tadi, kira-kira adakah solusi lain untuk bisa menjadikan suasana di kelas tersebut menjadi lebih hidup, lebih berwarna, lebih aktif, lebih kondusif kita dari seluruh? Kita akan sadar apa enggak? Mungkin selain di saya dengan model ini ya Bu ya, project based learning yang menurut saya tuh pas banget untuk kegiatan praktik ya Bu. Mungkin bisa saya combine Bu ya dengan diskusi, tanya jawab, demonstrasi gitu Bu. Kemudian itu pakai ice breaking kali Bu ya, kan ini jamnya jam rawan kan. Nah mungkin bisa tuh Bu supaya anak-anak lebih antusias lagi, lebih hidup lagi gitu kan, supaya lebih semangat lagi Bu. Adakah yang bisa membantu Ibu untuk bisa menerapkan ice breaking di dalam tersebut?
yang bisa membantu. Oh, maksudnya yang bisa ibu jadikan referensi. Oh gitu. Kalau bisa membantu kan saya ngajar fisika sendiri ya Bu ya. Jadi kalau yang bisa membantu kalau kayak gini mungkin saya akan bertanya sama guru yang mungkin jamnya sama-sama jam siang gitu. Jadi mereka kan mungkin ada yang sudah pakai ya. Nah itu bisa saya tanyakan sama mereka. Kira-kira SPK apa yang pas untuk kegiatan pelajaran sains. Mungkin saya bisa kolaborasi sama teman-teman kimia, biologi gitu yang saya matematika gitu ya. Iya, betul Bu. Jadi menurut kira-kira kapan nih akan menerapkan proyek besar ini dan SBK because-nya ya integrate? Ya sebaiknya ya secepatnya Bu, secepatnya. Cuman ya sekarang tergantung karena kan seminggu tuh fisika hanya 1 kali Bu ya, hari Selasa aja. Berarti mau nggak mau ya hari Selasa depan lagi saya bisa melakukan ini action saya ini. Saya berarti benar-benar minggu depan ya sudah akan mulai mencoba proyek dan SBK ya. Nah, insya Allah saya coba inti seperti itu ya. Saya coba secepatnya supaya kegelisahan, kegundahan saya menghadapi anak-anak yang luar biasa ini Bu. Jadi supaya mereka bisa semangat, mereka itu supaya lebih hidup lagi di kelas. Tapi hidupnya nggak ya ribut-ribut gitu, lebih aktif yang sebenarnya gitu ya Bu ya. Si Alia dan teman-teman ini mungkin bisa saya coba nih. Ini berarti benar-benar sudah sudah ketemu mungkin kondisi saya yaitu tadi Bu ingin menerapkan project based learning. Saya combine dengan diskusi, tanya jawab, demonstrasi karena kebetulan materinya ini kan tentang energi terbarukan ya Bu. Jadi bisa aja nanti mungkin mereka itu membuat suatu produk, membuat suatu produk yang hasilnya itu bisa dibagi ke teman-temannya gitu. baik menurut saya akan di eksekusi yang belum menerapkan menurut seperti kelasnya kan mungkin nanti setelah guru melakukan itu kita sering lagi ya benar ya kita diskusi lagi bagaimana tindak lanjutnya seperti apa. Insya Allah saya selalu ada waktu Pak untuk menurut. Iya, semoga Ibu selalu ada waktu ya Bu ya buat saya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Ita ya. Kalau gitu saya mau istirahat dulu. Siap dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Saya keluar dulu Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Jadi tadi Ibu sudah kontak dengan coaching ya Bu ya. Bu. Terkait coaching nih Bu. Kira-kira apa tadi yang sudah indikator apa yang sudah dilakukan ya tadi? Untuk aspek coaching saya tadi Bu, saya sudah mencoba melakukan coaching dengan menggunakan alur ketat. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk mengenalkan bahan aktif dan menghadapi website sepenuhnya bersama coach saya. Lihat, tadi juga saya sudah lihat, jadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya, bahwa dengan alur ketat tadi dan juga Ibu sudah, saya lihat juga Ibu sudah menyalahkan secara penuh. Ada seuntuknya. Kemudian Bu, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan pada coaching selanjutnya nih Bu? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kenalkan Bu, sepertinya saya ini masih kesulitan dalam menyusun kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot. Juga saya juga masih harus meningkatkan kemampuan saya itu untuk memunculkan ide-ide dan gagasan signal dari si coaches whole. Jadi dua kompetensi penting yang masih ingin saya kembangkan. Pertanyaan berbobot dan menunjukkan ide-ide atau gagasan sedar dari seorang. Baik. Jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan nih supaya tadi perkembangan yang akan Ibu yang akan Ibu capai ini bisa terwujud ke depannya. Ini yang dapat saya lakukan ini kolaborasi dengan bahkan player biar konsekuensi kecakapan saya dalam dimension terlibat berbobot, dan banyak juga terlatih dan refleksi melalui. Semoga kedepannya Ibu bisa berkolaborasi Bu ya untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu capai dan juga lebih praktek lagi ke depannya. Nah, tetap semangat Bu, jangan takut ucapan ya. Nah, setiap apa yang kita capai itu selalu ingin selalu ingin berkembang pastinya Bu ya dengan praktek-praktek. Mungkin itu satu itu ya Bu. Terima kasih banyak.